Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025. Ya, setelah sidang sebelumnya berakhir ricuh dan ditunda, akhirnya sidang dilanjutkan pada hari ini. Diketahui agenda sidang kali ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun agaknya persidangan tersebut akan kembali memanas. Pasalnya, setelah Nikita Mirzani berkoar punya bukti rekaman percakapan Reza Gladys diduga menyuap hakim dan jaksa. Reza Gladys akhirnya angkat bicara dan tegas membantah tudingan soal suap tersebut. Dan dalam agenda sidang lanjutan kali ini, Nikita Mirzani masih bersikukuh meminta agar bukti rekaman percakapan yang dikantonginya itu diputar di pengadilan. Bahkan Nikita Mirzani memberikan ultimatum tegas, di mana jika hakim kembali menolak memutar bukti rekaman percakapan tersebut, Nikita Mirzani mengancam akan membongkarnya sendiri ke publik. Untuk mengetahui sederet fakta-fakta panas tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta panas di balik persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui Fahmi Bahmid kuasa hukumnya memberikan ultimatum tegas. Ya, Nikita Mirzani menyatakan bahwa pihaknya akan kembali meminta hakim memutarkan bukti rekaman percakapan diduga Reza Gladys yang menyuap hakim dan jaksa. Bahkan sekalipun hakim tidak memberikan kesempatan tersebut, Nikita Mirzani menyatakan akan memutarnya sendiri di tengah persidangan. Pada hari Kamis juga nanti Nikita Mirzani akan meminta rekaman untuk diputar kembali. Rekaman percakapan seseorang yang patut diduga dengan tanda kutip, tanda koma, tanda tanya. Akan Nikita minta supaya rekaman tersebut untuk diputar, diperdengarkan kepada masyarakat Republik Indonesia. Adanya patut diduga oknum-oknum tertentu telah melakukan sesuatu untuk dipertanyakan kebenarannya. Insya Allah besok Kamis saya akan meminta rekaman tersebut untuk diputar. Sebagaimana yang dalam sidang Kamis kemarin tidak sempat diputar karena ada kendala pada media untuk melakukan pemutaran pada saat laptopnya bermasalah. Sehingga nanti besok saya akan meminta rekaman tersebut diputar. Anda dengarkan sendiri suara siapa tersebut dan percakapannya seperti apa. Ya, ada 2 percakapan dan sangat penting. Besok Nikita minta rekaman itu diputar, dan jika tidak, Nikita yang akan memutar sendiri di dalam ruangan persidangan dengan menggunakan alat perangkat HP-nya. HP yang akan dia pinjam dengan tim manajemennya dia. Kita akan putar dengan HP-nya dia. Kalau memang diputar tidak diizinkan, dia akan putar sendiri menggunakan media elektronik. Dokter kecantikan Reza Gladys secara tegas membantah tudingan Nikita Mirzani soal isu menyuap hakim dan jaksa. Ya, melalui podcast bersama Denny Sumargo, Reza Gladys menyatakan suara yang terdapat di dalam rekaman percakapan Nikita Mirzani bukanlah suara dirinya. Menurut Reza Gladys, dirinya hanyalah seorang masyarakat biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyuap hakim dan jaksa demi untuk memenangkan kasus laporannya terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas, tapi apapun itu aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok. Aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Karena aku sudah 1 tahun diperlakukan seperti ini, dan aku juga sama masyarakat Indonesia. Sepowerful apa sih aku? Di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Sementara menurut Julianus Paulus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys, upaya yang Nikita Mirzani lakukan di persidangan hanyalah demi mengalihkan isu atau mencoba mengalihkan proses hukum.
Ya, kami menangkapnya seperti itu, mengalihkan isu, mencoba untuk mempengaruhi proses hukum, kemudian mencoba untuk melemahkan mental klien kami. Saya pikir hanya itu yang tujuan mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya, jaksa penuntut umum dan kemudian majelis hakim itu adalah orang-orang yang tetap on the track terhadap satu konstitusi, dan klien kami sudah biasa terhadap itu. Ya, hanya kalau misalkan terdakwa Nikita Mirzani terus melakukan kebiasaannya, silakan saja. Ya, ini nasihat saya ya, walaupun saya bukan penasihat hukum beliau, nasihat saya jangan terus dilakukan karena ini akan membuat memperberat hukuman terdakwa, karena majelis hakim akan mempertimbangkan itu mengingat pasal 27B ayat 2 dan 369 KUH pidana. Ini adalah persoalan menyerang kehormatan secara lisan dan tulisan, dan jangan diulang-ulang terus. Sebelum Nikita Mirzani memberikan ultimatum dan Reza Gladys memberi bantahan. Nikita Mirzani diketahui berkoar memiliki bukti rekaman percakapan Reza Gladys diduga menyuap hakim dan jaksa. Ya, dalam agenda persidangan Kamis 31 Juli 2025 lalu, Nikita Mirzani secara khusus menyampaikan permintaannya agar hakim memutarkan bukti rekaman percakapan yang dikantonginya itu. Majelis Hakim yang mulia, pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub, yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Saya mohon setelah majelis hakim yang mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Bambu. Meski telah ngotot meminta hakim memutarkan bukti rekaman percakapan yang dikantonginya itu, hakim diketahui tetap menolak dan bahkan lebih memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Hakim menyatakan, jika memang Nikita Mirzani menemukan kejanggalan, maka Nikita Mirzani dipersilahkan untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kalau memang ada yang menduga atau ada yang tahu ada transaksional, silahkan dilaporkan aja kepada yang berwajib, ya. Silahkan dilaporkan kepada yang berwajib, begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada pihak dari dalam maupun dari luar yang ada transaksional mengatasnamakan hakim, ya, silahkan sekarang juga dilaporkan, ya. Nggak usah ragu-ragu. Bukan persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik urutan yang mulia. Saya minta diputar yang mulia. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Setelah hakim meninggalkan ruang sidang, Nikita Mirzani diketahui tetap ngotot meminta bukti rekaman percakapan yang dikantonginya itu diputar. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar.
Gak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya minta rekaman itu diputar. Namun aksi Nikita Mirzani itu akhirnya dihentikan oleh JPU. Dan JPU terlihat memberikan penjelasan bahwa sidang pada 31 Juli 2025 lalu itu ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada 7 Agustus 2025. Minggu depan dibuka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.